Hmm, Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas 17 6A26 kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan dalam mata kuliah TPKI, yaitu proposal PKM PE dengan judul pemanfaatan susu kacang kedelai sebagai pengganti susu sapi untuk penderita alergi susu sapi. Pertama, perkenalkan juga nama saya Rainandra Saprilio Londa dengan NIM 17220697 dan juga berikut rekan-rekan saya yaitu Indra Prima Ramadhani dengan NIM 17220829, Niko Tri Irawan dengan NIM 17220413 dan juga Yoga Pratama dengan NIM 17220856. Oke. Untuk memahami apa yang kita kerjakan dalam jurnal ini, pertama-tama kita harus ngerti dulu apa itu alergi. Nah, alergi itu adalah suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh IgE dengan spesifik terhadap alergen tertentu yang berkaitan dengan sel mas. Alergi ini dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi lain seperti nutrisi yang tidak adekuat, terganggunya kualitas tidur, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, bahasa simpelnya ini adalah autoimun di dalam tubuh kita mendeteksi substansi yang seharusnya tidak berbahaya menjadi berbahaya akibat reaksi-reaksi tersebut. Nah, tapi apa sih alergi susu sapi itu? Alergi susu sapi itu adalah kondisi saat respon imun tubuh bereaksi negatif terhadap protein susu sapi. Nah, terjadinya reaksi ini dapat dipicu oleh kandungan protein susu sapi yang bersifat alergenik seperti kasein, beta-laktoglobulin, alfa-laktabumin, dan albumin serum sapi. Alergi susu sapi biasanya dikaitkan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang diperantai oleh IgE. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu pengertian dari susu kacang kedelai. Yang dimana susu kacang kedelai atau lebih tepatnya bisa disebut sari kedelai adalah semacam minuman yang dibuat dari kacang kuning mendapat mendapat namanya karena minuman ini berwarna putih kekuningan mirip dengan susu. Protein susu kedelai juga mempunyai susunan asam amino yang mirip susu sapi sehingga sangat baik untuk digunakan sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi mereka yang alergi terhadap susu sapi. Nah, ini adalah kandungan susu kacang kedelai yang dimana kandungan ini kita dapat melalui eh, website dari nilai gizi yang dimana kita bisa melihat kandungan-kandungan dari apa yang kita ingin cari dan kandungan susu kedelai ini juga berbeda dengan kandungan susu sapi yang dimana yang terutama eh, protein atau apa namanya energi apa protein atau Ya, lemak itu eh, lebih kalau rendah. untuk susu sapi itu dari hewani sedangkan dari apa namanya kacang kedelai itu dari nabati gitu. Next. Nah, ini adalah manfaat susu kacang kedelai yang dimana susu kedelai juga bisa menjadi suatu alternatif pengganti susu sapi ya sesuai apa yang kita buat pada proposal ini untuk orang-orang yang alergi atau bermasalah dengan susu sapi itu bisa mengganti dengan susu kacang kedelai. Dan kedua itu ada memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang, mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung. Yang dimana menjaga kesehatan jantung ini eh, menurunkan di situ beda dengan susu sapi kadar kolesterolnya dan yang terakhir itu mengurangi resiko terkena penyakit kanker. Next. Untuk cara pembuatan susu kacang kedelai itu ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada 1 kilogram kacang kedelai. Yang kedua itu ada 1/2 kilogram gula pasir, 8 gelas air,
satu lembar daun pandan, satu saset vanili blender untuk menghaluskan. Yang terakhir itu ada panci untuk memasak sari kedelai. Next. Untuk cara pembuatannya itu yang pertama kedelai dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan sampah lalu dicuci dengan air bersih. Biji kedelai yang sudah bersih direndam dengan air selama 8 jam sehingga volume kedelai menjadi 2 kali volume semula. Maksud dari perendaman ini adalah agar kedelai mudah halus sewaktu digiling. Next. Selanjutnya ada itu yang selanjutnya ada penggilingan kedelai menggunakan blender atau penggilingan khusus. Selanjutnya kedelai yang sudah halus kemudian disaring dengan kain dan menambah air yang 8 gelas tadi. Penyaringan dilakukan dengan menekan atau memeras agar sari kedelai diperoleh cukup banyak. Selanjutnya sesudah siap disaring, tambahkan daun pandan dan vanili ke dalam susu kedelai, lalu masak sampai mendidih, baru tambahkan gula sesuai selera. Terus setelah cara pembuatan, manfaat, pengertian alergi susu dan kacang kedelai, lalu kita akan masuk ke bagian biaya alat dan bahan. Dalam biaya alat dan bahan ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi di cara pembuatannya. Jadi di sini adalah uh, harga dan total anggaran yang kami keluarkan. Yang pertama ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini kita membeli 2 kilo kacang dengan harga satunya itu 20.000 dengan total 40.000. Lalu yang kedua adalah gula pasir. Kita membeli 1 kilogram dengan harga 18.000 dengan total 18.000. Lalu lem mineral 1 galon kita beli dengan harga 20.000. Lalu ada daun pandan 5 lembar dengan harga 2.000. Vanili saset 1 pieces berharga 10.000. Panci elektrik 1 panci elektrik dengan harga 219.000. Lalu electric grinder untuk menghaluskan dengan harga 70.000. Lalu yang terakhir kayak nyalon reusable filter untuk mengendapkan susu kacang kedelai yang sudah dihaluskan. Lalu total keseluruhannya itu 411.000 rupiah. Lalu selanjutnya, kita masuk ke dalam jadwal kegiatan. Nah, di jadwal kegiatan ini kegiatan ini berlangsung selama 8 minggu. Lalu di minggu pertama dan kedua, kami melakukan studi literatur terlebih dahulu. Dan sekaligus mempersiapkan alat dan bahan. Lalu di minggu ketiga kami masih mempersiapkan alat dan bahan sekaligus berjalannya pembuatan susu kacang kedelai. Nah, pembuatan susu kacang kedelai ini berlangsung di minggu ketiga, 4, dan 5. Lalu di minggu kelima kami juga melaksanakan sosialisasi masyarakat sampai minggu ke-6. Dilanjut. Maaf. Lalu di sosial masyarakat ini juga kami membagikan susu kacang kedelai. Jadi pembagian susu kacang kedelai ini berlangsung bersama dengan sosialisasi masyarakat. Selain itu juga kami kegiatan ini juga sebagai pengumpulan data dan pengolahan data, analisa data yang terkumpul yang kami butuhkan untuk proposal. Lalu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data yang terkumpul itu berlangsung selama dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Lalu di minggu ke-7 dan 8 kami melakukan evaluasi dan validasi hasil dari penelitian yang sudah kami kerjakan. Nah, oke. Demikian presentasi kami.
Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan para penonton. Terima kasih. Sudah. Anjay.